pasar itu akan berkembang secara efisien. Nah, pertumbuhan ekonomi makin meningkat dan kesempatan kerja penuh itu bagus, artinya tidak ada pengangguran di dalamnya kan, karena setiap lapangan kerja itu terisi penuh seperti itu ya. Jadi lapangan kerja terisi penuh, tentu saja pertumbuhan ekonomi kita pasti bagus. Gak usah jauh-jauh deh, kalau kita bekerja pasti kita dapat gaji seperti itu, sehingga kita dapat memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan keluarga kita, kebutuhan apapun yang kita inginkan pasti insya Allah bisa tercapai gitu kan, karena kita tidak menganggur seperti itu. Jadi harus tetap berusaha seperti itu ya, dalam keadaan sulit seperti ini kita juga harus tetap berusaha seperti itu ya. Nah, itu adalah 4 asumsi dari pakar ekonomi klasik gitu lah ya. Nah, selanjutnya kita harus masuk ke aspek kajian ekonomi mikro. Nah, biasanya komponen yang dibahas dalam ekonomi mikro itu meliputi terkait dengan interaksi di pasar barang dan jasa ya. Terus ada interaksi di pasar faktor produksi, terus serta perilaku produsen dan konsumen. Oke. Jadi ada 3 sebenarnya terkait dengan aspek kajian ekonomi mikro. Jadi komponen yang dibahas itu dalam ekonomi mikro itu meliputi terkait dengan interaksi di pasar barang dan jasa ya, terus ada interaksi di pasar faktor produksi, terus ada perilaku produsen dan konsumen. Ntar kita bahas satu persatu ya. Nah, teori ekonomi mikro itu dikembangkan itu berdasarkan anggapan tertentu atau asumsi tertentu. Dan biasanya teori mikro ini juga fungsinya untuk menganalisis terbentuknya harga dan perannya dalam kegiatan perekonomian seperti itu. Nah, adapun aspek biasanya yang dikaji dalam ekonomi mikro itu ada tadi ada 3 itu: interaksi pasar barang, interaksi pasar faktor produksi, serta perilaku produsen konsumen ya. Kita bahas satu persatu. Dari interaksi di pasar barang gitu ya. Kajian ekonomi mikro itu dimulai dari kegiatan ekonomi ya yang ada di pasar seperti itu. Nah, pasar itu apa sih? Pasar itu ya sebenarnya tempat produsen dan konsumen itu berinteraksi atau bertemu seperti itu ya. Atau sehingga membentuk harga keseimbangan seperti itu. Nah, interaksi produsen dan konsumen, interaksi penjual dan pembeli itu juga menggambarkan mekanisme pembentukan harga ya pada kondisi tertentu. Tentu saja pembeli dan penjual ini bisa gagal dalam melakukan jual belinya. Karena kenapa? Karena misalnya ada terjadi kenaikan harga seperti itu ya. Misalnya ketika kalian jual beli kan, misalnya kalian menjual atau membeli suatu barang kan tentu saja tidak terjadi tawar menawar gitu kan. Kalau misalnya ketemu harganya, misalnya bayam harganya 5.000, terus kalian juga harganya 5.000 sebagai pembeli, maka ketemulah pembentukan harga di situ. Nah, ketemunya antara produsen dan konsumen itu membentuk namanya pembentukan harga, disebut dengan harga keseimbangan, price equilibrium seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian nggak temu harga, penjualnya ngomong harga bayamnya 5.000, terus kalian bilang harga bayamnya 4.000, itu ketika negosiasi harga kan nggak ketemu seperti itu. Karena penjual pengen 5.000 bayam, kalian pengen 4.000 harga bayam, jadi nggak ketemu. Nah, maka tidak terjadi jual beli di situ. Tidak terjadi jual beli di pasar barang seperti itu ya. Nah, jadi ingat ya, kajian ekonomi mikro itu antar individu seperti itu ya, antar individu, antar perusahaan. Habis itu satu orang, jadi terjadi satu orang, atau terjadi satu perusahaan, atau terjadi satu struktur industri, terserah industri apapun itu. Terus yang kedua, tadi kita sudah terinteraksi di pasar barang, tadi contohnya seperti itu, jual beli, terus ketemu harganya, terus deal, terus terjadi jual beli, maka itulah disebut dengan pembentukan harga seperti itu. Karena terjadinya jual beli itu maka harganya sepakat antara penjual pembeli. Itu ada suatu interaksi pasar barang. Sesimpel itu, ketika jual beli, terus harganya terjadi jual beli. Nah, seperti itu. Jadi
kalian dapat bayam, ya penjualnya dapat uang. Nah, itu. Yang kedua terkait dengan interaksi di pasar faktor produksi. Nah, faktor produksi itu terdiri faktor produksi terdiri dari alam juga bisa, terus terdiri dari faktor produksi tenaga kerja, terus faktor produksi modal, dan faktor produksi kewirausahaan gitu ya. Nah, ntar saya bahas satu persatu ya. Kalau alam itu tentu saja sumber daya alam macam-macam kan, ada bumi, tanah yang tergabung di dalamnya, kita punya batu bara, kita punya angin, kita punya apa lagi, tanah, kita punya dalam tanah lagi, kita punya minyak, macam-macam seperti itu ya. Terus ada faktor produksi modal, ada yang berupa uang seperti itu kan. Terus juga ada yang misalnya modal juga bisa berbentuk manusia, itu juga bisa, salah satu juga modal juga. Nah, terus faktor produksi kewirausahaan, itu bahasa mudahnya soft skill misalnya keterampilan seperti itu, atau misalnya keahlian, seperti termasuk dalam faktor produksi juga seperti itu ya. Nah, faktor produksi itu disediakan oleh rumah tangga konsumen, RTK, rumah tangga konsumen. Nah, yaitu pihak yang meminta faktor produksi dan rumah tangga produsen. Jadi ada konsumen, ada produsen, ada yang beli, ada yang jual seperti itu ya. Nah, rumah tangga faktor produksi ini kita ntar saya kasih contoh seperti itu ya. Misalnya seperti kita tadi, seperti di awal saya bilang ya, misalnya kita nyewa ruko seperti itu kan. Nah, misalnya faktor produksinya dia punya faktor produksi misalnya tanah seperti itu ya. Jadi kalian teman-teman mau jual suatu barang tapi nggak punya lahan, nggak punya tanah, akhirnya teman-teman nyewa tanah tersebut ya kepada pemilik lahan seperti itu ya. Nah, terjadi kesepakatan harga seperti itu kan. Nah, ketika terjadi kesepakatan harga ya, teman-teman menyewa itu tanah itu kan untuk teman-teman usaha seperti itu, maka itu adalah interaksi di pasar faktor produksi ya. Jadi seperti saya bilang, faktor produksi itu yang bisa bentuknya alam, bisa bentuknya modal itu bisa barang, bisa juga jasa seperti itu, atau kewirausahaan terkait dengan skill itu bisa juga macam-macam. Teman-teman bisa cek di Google faktor produksi itu apa ya, banyak sekali faktor produksi. Bisa juga modal itu bisa juga uang kita itu termasuk juga modal dalam bentuk uang. Atau dalam akuntansi misalnya kita minjem duitnya orang, minjem uangnya orang, itu termasuk modal juga seperti itu. Nah, jadi paham maksudnya ya, gitu ya. Nah, terus kan ketika kita menyewa lahan itu kan tentu saja si orang yang punya lahan tadi kan dapat uang dari kita karena kita membayar biaya sewa ke dia. Nah, itu termasuk interaksi di pasar faktor produksi. Jadi si orang itu punya lahan, terus kita sewa lahannya ya kan, tentu saja si orang tersebut dapat uang, yaitu uang sewa dari kita. Oke, jadi kita lanjutkan ya, bahwasannya misalnya interaksi antar rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen itu terjadi, pasti tentu saja terjadi perbedaan kepentingan seperti itu kan. Nah, apa saja perbedaannya, terus apa pengaruhnya bagi tiap-tiap pelaku ekonomi. Nah, tentu saja misalnya rumah tangga produsen itu menghendaki harga faktor produksi yang lebih rendah. Nah, tentu saja kan. Kenapa? Karena produsen itu kan memproduksi barang seperti itu kan. Misalnya teman-teman pengen produksi misalnya teman-teman tuh pengen perakitan, usaha perakitan mobil gitu kan, pasti tentu saja pengen menyewa lahan yang harganya murah seperti itu kan. Nah, tentu saja artinya teman-teman itu sebagai rumah tangga produsen itu menghendaki harga faktor produksi yang rendah, menghendaki harga sewa lahan yang rendah. Biar apa? Biar ntar biaya produksinya kan makin sedikit gitu kan. Jadi ketika tentu saja ya, logikanya kan sederhana sekali, ketika kita menyewa lahan yang harganya rendah, tentu saja itu menguntungkan buat kita seperti itu kan. Nah, tapi di sisi lain di RTK, rumah tangga konsumen ini orang yang dia tuh memiliki lahan itu tentu saja pasti menginginkan harganya yang tinggi. Makanya harus ketemu antara RTK dengan RTP, rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen, antara penjual, antara yang produsen, antara yang
punya usaha dengan yang menyewa, dengan yang punya lahan lahan tanah seperti itu ya, atau ruko seperti itu. Jadi dia harus ketemu, harus negosiasi harga. Kalau rumah tangga produsen itu adalah teman-teman, maka teman harus mencari lahan atau sewa ruko atau sewa tanah atau sewa usaha yang harganya rendah, biar teman-teman itu bayar bulanannya nggak mahal betul kan. Kalau rumah tangga konsumen yang dia itu notabene punya tanah, maka dia pasti menginginkan sewa lahannya itu tinggi. Nah, makanya harus ketemu antara rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen seperti itu ya. Simpelnya seperti itu. Oke. Nah, jadi itulah yang disebut interaksi antara rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen ya, antara yang mau menyewa dan antara yang punya lahan sewa seperti itu. Ya. Ada lagi yang ketiga adalah perilaku produsen dan konsumen yang dikaji dalam ruang lingkup ekonomika mikro seperti itu. Nah, perilaku produsen dan konsumen itu dibahas dalam kajian ekonomika mikro yang misalnya produsen itu kan menghendaki keuntungan sebesar-besarnya ya atas produk yang dihasilkan. Tentu saja kita jualan atau kita memproduksi sesuatu, tentu saja kita outputnya atau hasilnya itu pengen laba setingginya kan. Sebaliknya konsumen itu menghendaki harga serendah-rendahnya agar dana yang dialokasikan dapat mencapai seluruh kebutuhan hidup. Nah, tentu saja kalau misalnya teman-teman itu sebagai konsumen itu kalau misalnya punya uang 10.000, terus misalnya harga baksonya, misalnya pengen beli bakso, harga baksonya murah, tentu saja teman-teman itu cari harga yang murah terus enak kan. Nah, terus misalnya harganya baksonya 8.000, nah itu kan masih ada 2.000 kan. Nah, 2.000 ini kan bisa ditabung sebenarnya. Nah, itu yang maksudnya adalah konsumen itu menghendaki harga serendah-rendahnya agar dana itu bisa dialokasikan ke yang lain atau bisa ditabung ke yang lain untuk ditabung untuk keperluan lain seperti itu. Nah, ekonomika mikro itu juga mendasarkan pada beberapa asumsi. Asumsi itu artinya beberapa pemikiran seperti itulah. Misalnya produsen dan konsumen melakukan kegiatan secara ekonomi secara rasional. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, tentu saja kan produsen dan konsumen itu melakukan kegiatan ekonomi secara rasional, jadi artinya masuk akal. Kamu mau harga berapa, konsumen mau harga berapa, produsen mau harga berapa, pembeli mau harga berapa, penyewa mau harga berapa, pembeli mau harga berapa, penjual mau harga berapa. Ketika ketemu harganya, maka ada yang disebut dengan jual beli atau terjadi sewa menyewa secara rasional seperti itu ya. Terus ada konsumen berusaha mencapai kepuasan optimal dengan dana terbatas. Tentu saja kalau misalnya teman-teman beli bakso, teman-teman di kantong di duitnya itu, duit di kantong misalnya punya uang 8.000, pasti teman-teman nyari bakso yang harganya 8.000, nggak mungkin 10.000 kan, karena minus 2.000. Nah, jadi kalau misalnya harganya baksonya 8.000, di kantong 8.000, maka bakso itu cocok untuk dibeli. Tapi kalau misalnya harga baksonya 10.000, teman-teman tuh punya duit di kantong 8.000, maka teman-teman tidak bisa beli bakso. Nah, ya, pasti teman-teman akan mencari pinjaman uang ya, atau mencari harga yang baksonya 8.000 seperti itu. Jadi artinya teman-teman bagaimana caranya mencari kepuasan optimal dengan dana yang terbatas. Dananya terbatas, tapi dananya 8.000, tapi cari bakso yang enak. Nah, seperti itu. Terus ada yang ketiga, produsen itu berusaha memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan pengorbanan tertentu. Nah, teman-teman kalau misalnya sebagai produsen dan sebagai pembeli pasti pengen mencari laba yang tinggi dalam menjual beli. Atau misalnya teman-teman sebagai memproduksi suatu barang, seperti saya bilang, misalnya teman-teman itu merakit punya perusahaan rakitan mobil, pasti teman-teman terus saja mempertimbangkan biaya-biaya yang dikeluarkan seperti itu kan, berapa sewa lahannya seperti itu kan, terus berapa produksi mobilnya biar optimal kan, tergantung kebutuhan pasar kan. Kalau kebutuhan pasarnya misalnya di Indonesia butuh 5.000 mobil, ya teman-teman pasti memproduksi 5.000 mobil seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutkan tadi ya, misalnya terkait dengan tadi produsen berusaha memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan pengorbanan tertentu. Tentu saja misalnya teman-teman itu seperti tadi, misalnya menyewa suatu lahan itu ya, tentu saja pasti mencari harga yang termurah gitu, agar teman-teman ketika memproduksi suatu barang itu tidak kepikiran berapa sewa lahan atau sebagainya seperti itu. Tentu saja cari lahan yang murah atau cari ruko yang murah ketika menyewa,
ruko atau menyewa lahan seperti itu. Nah, 3 asumsi tadi itu, tadi produsen konsumen itu rasional, terus juga terkait dengan konsumen berusaha mencari kepuasan optimum, terus yang ketiga terkait dengan produsen pengen memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan pengorbanan tertentu. Nah, asumsi-asumsi tersebut itu dalam ekonomika mikro itu menunjukkan perilaku pembeli dalam mengalokasikan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, ekonomi mikro juga menunjukkan perilaku produsen ya dalam menentukan jumlah dan jenis barang atau jasa yang akan diproduksi seperti itu. Nah, perilaku produsen konsumen di pasar menunjukkan sikap simbiosis mutualisme, menunjukkan sikap keduanya itu berusaha untuk saling menguntungkan satu sama lain, antara pembeli penjual pengen saling menguntungkan, antara penyewa ruko dan yang butuh ruko saling menguntungkan satu sama lain seperti itu ya. Itu ya teman-teman harus paham terkait dengan ekonomika mikro seperti itu, ruang lingkup dan kajian ekonomika mikro ya. Sebenarnya simpel saja ya. Oke, itu saja, sekian dari saya. Kalau video ini kepanjangan tentu saja akan dibahas. Habis ini kita akan terkait belajar terkait dengan ekonomika makro gitu ya.